Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Pertama-tama dan jelas yang paling utama, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Selasa, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang tidak hadir biasanya hadir tapi hari ini tidak hadir, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Salawat beserta salam pun semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita membahas tentang satu istilah di dalam ilmu fikih. Ini termasuk ke dalam kajian ilmu fikih, Pak. Ada yang disebut dengan tabarruj. Ada yang sebelumnya pernah dengar ini, Pak? Atau asing sekali ini? Asing ya? Iya. Nah, ngaos fikihnya belum jauh gitu. Makanya ini bagi yang mengaji malam Selasa, insya Allah kita akan perjauh gitu bahasan-bahasan keagamaan kita. Namanya juga kajian harus dalam. Semakin dalam semakin banyak. Gitu ya. Baik. Jadi di istilah fikih ada yang disebut dengan tabarruj. Nah, tabarruj itu berasal dari kata baroja. Baroja itu apa? Secara bahasa artinya menonjol atau tampak jelas. Tabarruj itu berasal dari bahasa Arab baroja, artinya sesuatu yang menonjol atau tampak jelas yang tadinya disembunyikan atau tersembunyi. Sedangkan dalam konteks syariat, tabarruj itu merujuk pada sebuah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan, kecantikan atau hal-hal yang menarik lainnya. Menarik untuk laki-laki non mahram. Apa bedanya mahram dengan muhrim? Nah, saya bahas ini. Ada apa bedanya? Apa sama saja? Ada mahram dengan muhrim. Bukan muhrim atau bukan mahram? Apa bedanya mahram dengan muhrim? Jangan keroyokan. Beraninya keroyokan, Bapak-bapak. Pak Haji itu. Ya. Hubungan darah. Gitu ya. Atau ada juga ulama yang menyebutkan bahwa muhrim itu adalah orang lain, seperti misalkan di luar keluarga, kerabat, teman, itu termasuk muhrim. Bukan muhrim, non muhrim maksudnya. Jadi muhrim itu menyatakan sesuatu yang di luar tadi hubungan darah. Kita lanjut. Non mahram baik melalui pakaian, perilaku, atau tata bicara atau cara bicara. Nah, jadi tabarruj itu sudah kita pahami di sini secara sederhana. Sesuatu yang berlebih-lebihan. Nanti tujuannya untuk apa? Untuk menarik perhatian. Nah, gitu. Apakah menggunakan skincare itu termasuk?
Apakah menggunakan wardah itu termasuk? Apakah menggunakan lipen itu termasuk? Apakah menggunakan minyak wangi itu termasuk? Nah, nanti dibahas di ilmu fikih, ini dibahas. Baik, pelan-pelan Pak ya. Kita masuk pada pembahasan pertama. Yang jadi pertanyaan, apakah tabarruj ini ada pernyataan itu dalam Al-Quran? Ternyata banyak. Dan saya mencantumkan ya 2 sajalah dari sekian banyak itu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala yaqul wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna. Nah, tabarrajna. Jadi bahasa Al-Qur'an tabarrajna. Tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Apa maknanya? Maka hendaklah kamu tetap di rumahmu. Kepada siapa ini? Kepada istri. Kepada istri-istri. Sana pade di sana, pade di rumah matu ngasuh. Tetap di rumahmu dan janganlah bertabarruj seperti orang jahiliyah. Apa tabarruj itu? Sesuatu yang berlebih-lebihan. Nah, pelajarannya apa di sini, Pak? Larangan tabarruj itu secara eksplisit, secara jelas menyebutkan ada kalimat tabarruj jahiliyah. Jadi ternyata bangsa jahiliyah dahulu kalau menggunakan sesuatu itu berlebihan, Pak. Itu berlebihan. Contohnya apa? Ayeuna katinggalikan emas teh kedah nama kalung dilebetkan di dia. Ayeuna mah kalung teh di luar, ya kerudung, kalungnya di luar. Itu tabarruj. Ayeuna kurang ditaros. Maksud keluar teh kanggo naon? Ayo, katingali kan? Masuk tidak tabarruj? Tabarruj itu. Atau misalkan punten pisan, nah ini mengaji ya. Ya harus disampaikan meskipun pahit. Kita ada istri kita pakai gelang. Gelang itu harusnya di dalam apa di luar? Di dalam. Dan ini ada pakaian begini, harusnya gelangnya di dalam, ini di luar sampai ke sini. Mantap pami kondangan teh uleman nyandak sangu teh paminu biasa mah nyandak sangu kieu teu yang katingali teh ya. Itu berlebihan. Menggunakan perhiasan yang tidak pada tempatnya itu berlebihan. Jadi seperti di luar banyak gitu, itu berlebihan. Atau cincin batur makan alalit. Jadi masa batu berlian ageng itu juga berlebihan, menonjolkan sesuatu yang seharusnya disembunyikan atau seharusnya biasa saja, gitu ya. Itu termasuk berlebihan. Atau apalagi Pak, menonjolkan kecantikan, menampakkan kecantikan yang berlebihan, berdandan terlalu menor. Itu juga masuk dalam kategori tabarruj. Yang biasa-biasa saja lah. Kalau yang sekarang bahasanya natural saja dandanan, tidak berlebihan. Dan apabila berlebihan masuk kepada kategori tabarruj. Gitu ya. Sedo kan anu biasana naon beureum, ima ungu. Atau misalkan kedah nama nganggo sifat sa uprit gitu, ieu mah sakit siga panda ini. Itu berlebihan, Pak. Termasuk ke dalam kategori berlebihan apabila berdandan secara tidak wajar. Atau umpama lipstiknya terlalu merah merona, itu juga termasuk, Pak. Baik, itu ayat yang pertama di surat Al-Ahzab. Yang kedua apa? Di surat An-Nur ayat 31. Allah juga berfirman, wa qala aidon wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin.
Dan katakanlah kepada wanita yang beriman. Jadi seruannya ini kepada wanita yang beriman. Dan nggak beriman mah moal, Pak. Moal ngaruh. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Mantak ayeuna mah seueur, Pak, di media sosial, di TV teh. Cara ogena damel keluar kota, nah istrina salingkuh. Ayeuna mah istri nu salingkuh. Itu. Da seueur ayeuna mah kitu. Secara eksplisit disebutkan. Komo na nu cara ogena namanya. Secara eksplisit disebutkan bahwa memelihara kemaluan pada saat apa? Suami tidak ada. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan. Nah, perhiasan ini dimaknai dua oleh ulama. Yang pertama adalah perhiasan dalam bentuk benda. Memang ada bendanya gitu. Yang kedua adalah aurat. Kenapa aurat disebut dengan perhiasan? Karena memang perhiasan perempuan itu seluruh tubuhnya terkecuali dua hal kan? Telapak tangan dengan muka, wajah ini nih. Jadi perhiasan itu ada dua. Kecuali yang biasa dilihat. Yaitu apa? Telapak tangan dengan wajah. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi apabila ada kerudung tetapi hanya sebatas sini saja, umpamakan ayeuna mah aya boleh teh dugi ka dieu wungkul teh. Tidak sampai ke sini. Maka itu yang langsung Allah sebut menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi anjuran untuk kerudung itu bukan untuk wanita muslim yang pandai mengaji, yang berakhlak baik, tidak. Kerudung itu untuk wanita muslimah. Sekarang aja ada pertanyaan atau ada pernyataan, kan yang berkerudung juga belum tentu baik, kan begitu ya? Belum tentu baik. Jawabannya gimana itu? Memang tidak semua orang yang berkerudung baik, sebagaimana orang yang sholat juga belum tentu baik. Orang yang sholat saja masih diancam oleh Allah dengan fawailul lil musallin. Orang yang berpuasa saja belum tentu juga baik. Orang yang naik haji saja pulang dari haji belum tentu baik. Anggarnya kotak amal mencandak baik terbutuh. Jadi tidak ada jaminan orang yang beribadah itu kemudian baik. Tetapi satu-satunya jalan untuk menjadi orang baik adalah dengan beribadah. Jadi tidak mesti atau tidak sebuah keharusan orang yang berjilbab kemudian dia baik. Tidak memang. Tetapi untuk menjadi orang baik salah satunya adalah ibadah berjilbab. Begitu. Logikanya begitu, Pak. Kita lanjut. Sekali lagi bahwa di surat An-Nur ayat 31 pelajarannya adalah Allah memerintahkan wanita beriman untuk menutup aurat dan tidak menampakkan perhiasan. Ini ada hadis Nabi berikutnya di halaman kedua yang menyatakan bahwa hadis riwayat Imam Muslim. Ini sengaja, Pak, saya bikin terpisah seperti ini supaya apa? Belajar hadisnya nempel, ya. Yang pertama adalah sanad, tuh. Baris pertama adalah sanad. Baris keduanya dan seterusnya sampai rihaha itu adalah matan. Perawinya apa? Siapa? Di atas. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada sanad an Abi Hurairah bla 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 sampai Rasulullah SAW. Kemudian ada matan dari Sinfani bla 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 sampai rihaha. Kemudian riwayatnya perawinya siapa? Imam Muslim. Ya, nempel supaya ilmu hadisnya. Baik, sanadnya dari Abi Hurairah. Pernah saya sampaikan bahwa Abi Hurairah ini adalah seorang marbot masjid di zaman Nabi, sehingga riwayat-riwayat banyak melalui jalur beliau. Karena beliau orang yang paling banyak mendengar Nabi pada saat di majelis ta'lim. Nah, kalimatnya menggunakan an ya. Ini berarti sanad. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda begini, sinfani min ahlin nar lam arhuma
Wanisaun kasiyatun ariyah, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'amsimatil bukhti al-ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Dua golongan dari penghuni neraka yang belum aku lihat. Yang pertama apa? Perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Maksudnya apa ini? Berpakaian tetapi ketat, transparan. Kemudian apa? Berjalan berlenggak-lenggok. Nah, langsung pada di Makahartos kan. Nah, Pak Haji Diding memang langsung nyambung di perkawisian. Nah, yang kemudian yang ketiganya apa? Kepala mereka seperti punduk unta yang miring. Nah, ini yang jadi bahasan kita salah satunya. Apa maksud punduk unta itu, Pak? Ada yang pernah dengar kajian sebelumnya? Apa maksud dari punduk unta ini? Digelung, baik. Itu memang umum, Pak. Memang umum. Tapi kita coba lihat dari kajian hadisnya ya. Ada yang tahu? Nah, ini asbabul wurudnya begini, Pak. Kenapa hadis ini muncul? Zaman dahulu ternyata sudah ada pengelompokan status sosial. Sudah dari dulu ini, Pak. Kalau sekarang, nih umpama ini mah, kalau sekarang, kalau ada walimah atau pesta gitu ya, bisa pernikahan atau apa, kita bisa membedakan dandanan orang yang strata sosialnya di bawah, menengah, dan atas. Kita sudah bisa membedakan itu. Salah satunya adalah penggunaan sepatu hak atau sandal yang ada haknya. Apalagi yang tinggi gitu kan, begini. Dari sisi situ saja kita bisa menilai ada strata sosial yang dibuat. Ternyata dulu juga ada. Dulu ada, Pak. Kalau dulu strata sosialnya adalah dari jilbabnya. Jilbabnya ini, Pak, dulu itu 3 kita. Kami misalkan jilbab gitunya. Jadi menggunduk ke atas itu begini posisinya. Di begini. Ke atas. Nya masih gak pocong. Aslinya memang begitu, Pak. Jangan membayangkan mode sekarang, mode dulu dengan mode sekarang. Kalau dulu itu, Pak, status sosial tinggi itu pada saat dia melilitkan si jilbabnya ini ke atas, imamahnya ini ke atas. Makanya Nabi menyebutkan seperti punduk unta. Jadi posisinya tuh begini, Pak. Nih, kalau ini kepala, nah posisinya begini si imamahnya itu ke atas. Atau meskipun dia dikatakan miring begini, agak miring begini. Meskipun miring, ini yang disebut dengan punduk unta. Jadi asbabul wurudnya, Nabi melihat pada saat itu terjadi banyak penyelewengan terkait dengan jilbab ini seperti punduk unta yang menjelaskan atau mengidentikan mereka yang menggunakan ini memiliki status sosial tinggi. Namanya tuh kalau bahasa dulu diistilahkan dengan nisaul ulama. Namanya nisaul ulama. Nisaul ulama itu sebuah istilah zaman dahulu yang mengidentikan dirinya misalkan orang berpendidikan. Jadi kalau ada misalkan perempuan yang sekolah atau kuliah sarjana 1 umpama, sarjana 2, sarjana 3, itu beda, Pak. Cara berpakaiannya sudah beda, diidentikan sendiri gitu. Maka kemudian Nabi menegur ini, katakan kepada istri-istri kalian, itu kepada sahabat, pada saat di majelis ta'lim, 2 golongan ini yang tidak akan mencium baunya surga. Kenapa demikian? Karena menggunakan itu hatinya sombong. Jadi sudah mengidentikan diri berbeda dengan yang lain. Itu masalahnya. Kenapa, Pak? Ya eksklusif gitu. Hanya golongan elit lah gitu. Kalau sekarang itu yang kemudian diharamkan. Bukan yang tadi itu, yang apa? Bahasa Umi, gelung. Bukan seperti itu, Mi. Jadi dulu itu yang seperti punduk unta itu. Jadi kalau menggunakan gelung bagaimana sekarang? Nggak ada masalah itu.
bukan dalam kategori hadis ini. Apa kitab yang bisa menjadi rujukan siapa yang mengatakan ini? Salah satunya adalah dalam sebuah syarah hadis yang ditulis oleh ulama Mesir bernama Imam Muhammad bin Abdul Rauf Al-Munawi, wafat pada tahun 1031 Hijriah. Beliau ini ulama Mesir dan punya kitab namanya Faidul Qadir, Syarah Al-Jami As-Saghir. Itu kitabnya namanya itu. Dia menjelaskan tentang punduk unta ini. Ternyata tidak seperti yang beredar sekarang, Pak, di penjelasan beliau itu. Kalau yang sekarang sah-sah saja, Bu, nggak ada masalah. Mau di sini nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang di sini. Tapi poinnya memang satu. Apakah menggunakan jilbab itu ada nggak rasa kesombongan? Nah itu. Kalau ada, masuk kepada keharaman. Umpama Nusanes mah umpama LGT gitu ya. Ini mah El Jatah. Umpama. Itu kan bisa saja, Pak. Merek itu bisa mengundang ini, Pak, mengundang kesombongan. Bisa saja itu, mudah sekali. Makanya hati-hati kita. Alhamdulillah tuh sajian sudah tersedia, Pak. Semangat sekali melihatnya. Baik, kita lanjut. Jadi punduk unta itu seperti itu. Ada yang menarik, Pak, dari hadis Nabi SAW begini. Ini tentang aurat ya. Sanadnya dari Ibnu Mas'ud, an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innal mar'ata auratun. Wanita itu sendiri aurat. Makanya dari suaranya, dari apa, wanita sendiri itu aurat. Fa idza kharajat istashrafaha asyaitonu. Jadi apabila ia keluar, setan akan menghiasinya. Mantap. Kalau laki-laki mah begadang ya biasa-biasa saja. Tapi coba perempuan begadang. Gitu kan, di pos ronda kan akan berbeda itu. Karena memang didesain wanita itu adalah perhiasan dan aurat. Tidak boleh keluar kecuali memang keadaan mendesak atau atas izin suami. Saya tambahkan di sini, saya tidak bisa menulis panjang lebar, Pak, karena memang terbatas sekali. Bagaimana saya bisa satu lembar ini menyimpulkan beberapa hadis, tapi ada hadis lain yang menarik. Kata Nabi begini, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Imam Abu Daud, dan Imam Ahmad. Wanita mana saja, ini wanita mana saja, kata Nabi, yang memakai wewangian, kemudian melewati sekelompok orang, saya ulangi ya, menggunakan wewangian, parfum lah bahasa orang lain. Kemudian melewati sekelompok orang, tujuannya apa? Menggunakan parfum itu supaya tercium aroma baunya. Itu kan kadang-kadang sok aya sakilo kene terus sudah tercium mau padahal sakilo kene. Nah, luar biasa itu. Beda ya, beda perempuan dengan laki-laki. Laki-laki mah udah pasti bau kesang, Pak. Pasti itu. Tapi perempuan, wah ini sudah jauh, masih jauh ini, tapi aromanya sudah tercium. Ini bahasan tersendiri kata Nabi, kalau ada perempuan yang menggunakan parfum, kemudian lewat di sekelompok orang, dan apa kata Nabi, aromanya sampai tercium, maka dia telah berzina. Si perempuannya. Artinya di sini adalah zina yang parfum tadi, menggunakan parfum tadi. Karena ada zina mata, kita ketahui ada zina telinga. Ini berarti zina apa? Zina hidung. Zina penciuman. Ditambah nanti kalau ada orangnya lewat, sudah berubah tuh, dua berarti zinanya. Zina apa? Zina mata. Kalau kemudian ada minta nomor WA, itu sudah beda. Terus beda tak? Sudah beberapa level kan itu. Dari aroma, kemudian ke penglihatan, ujung-ujungnya ke nomor WA. Dan seterusnya nanti. Bapak bisa menyimpulkan sendiri. Seperti itu, Pak. Bahaya tidak ini? Bahaya. Sangat bahaya. Dan ini khusus, Pak, ditujukan memang kepada kaum perempuan. Nah, cuman di sini pertanyaannya, apakah laki-laki tidak ada hukumnya?
Sami, Pak. Da sami, aya bapak-bapak anu cunihin oge aya. Eta mah Pak Haji Dedi lah itu. Semua moal nu sanes itu pasti eta. Sama, Pak ya. Kemudian apa lagi? Ini kitab namanya Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah juga ini menjelaskan tentang banyak sekali tabarruj dalam Al-Quran. Tapi yang menarik di sini, Pak, beliau ini menceritakan tentang satu kisah di Mesir. Kita kan tahu nih, Mesir ini terkenal dengan banyak ulamanya. Ya, salah satu negara yang menjadi destinasi tujuan utama para pelajar Muslim di seluruh dunia ya, untuk belajar ke sana karena merupakan universitas paling tua ya di dunia. Ternyata Mesir ini punya masalah serius, Pak. Yaitu di mana masyarakat wanitanya, perempuannya itu ternyata dibombardir dengan budaya bleaching. Tahu bleaching, Pak? Bleaching tahu nggak? Mewarnai rambut. Diwarnai rambutnya tuh. Ayo paling dia mah koneng, umpama tengah ungu, pinggir berem. Dan itu sekarang sudah lazim. Dulu di Mesir itu sangat religius. Sampai kemudian diceritakan di sini ada seorang pengusaha yang dia mengambil penata rambut khusus dari Jerman untuk didatangkan, ada kelas tersendiri. Tadinya di apartemen kecil, Pak. Dikampanyekan besar-besaran. Kemudian ternyata responnya baik. Karena pada saat itu orang kan tertutup nih. Sedangkan di dunia barat itu rambut itu sudah dimacam-macam dan terlihat indah. Nah, tadi rambut itu bagian dari aurat. Pokoknya wanita mah semuanya aurat aja. Nah, ini ada rambut yang memang dikampanyekan untuk kemudian menarik perhatian para kaum hawa. Dan itu terjadi, Pak. Kemudian didatangkan dari Jerman, ternyata apa? Banyak sekali yang ikut. Booming, Pak. Diceritakan di sini booming. Pada saat booming itu ternyata apa yang terjadi? 10 juta pensil halis bisa terjual. Luar biasa. Dari kursus rambut. Ternyata mereka itu orang-orang barat itu sengaja masuk melalui budaya, melalui tontonan yang sepertinya menarik. Ada blonde-blonde itu, Pak. Wanita pirang-pirang itu. Dan itu terkenal sekali, blonde itu. Yang kemudian sekarang kan diikuti blonde itu, Pak. Banyak wanita-wanita yang pirang, kan? Itu luar biasa. Kata pengarang kitab ini, itu dijelaskan sampai Pak. Kemudian itu dipakai kurikulumnya di universitas. Gila nggak, Pak, coba itu? Yang tadinya sama sekali tidak ada buka aurat, masuklah itu ke kurikulum sekolah, dan orang-orang di situ akhirnya kemudian belajar. Per tahun menghabiskan kurang lebih 10 juta halis, make up segala macam terjual. Dan produknya dari mana? Dari Eropa. Itu luar biasa degradasinya. Dan kemudian ini yang menjadi betul apa kata Nabi, bahwa akan dimulai kiamat itu dari sesuatu yang kebiasaan buruk yang kemudian dibiasakan akhirnya jadi sebuah kewajaran. Sering saya katakan ini ya, kebiasaan yang menjadi sebuah kewajaran dan akhirnya dianggap benar. Nah, contohnya kemarin adalah standing party di Walimah. Ini akan saya terus kampanyekan ini, Pak. Standing party aslinya bukan dari Muslim. Itu adalah dari bangsa non-Muslim. Tapi hari ini kita lihat itu masuk budayanya kepada kita, apalagi di kota. Standing party tidak ada dalam Muslim. Apa dalilnya? La yashrabana ahadum minkum qa'iman, itu jelas kok. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Nah, ini tiba-tiba kita makan, kita minum, berdiri semua. Itu kan luar biasa. Tuh. Bentuk tabarruj yang pertama, ini bentuk-bentuk tabarruj. Yang pertama adalah, tadi dari kesimpulannya adalah menampakkan aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian memakai pakaian yang ketat, transparan, atau memperlihatkan lekuk tubuh. Itu juga termasuk ke dalam tabarruj, berlebih-lebihan di dalam
berhias. Kemudian berhias secara berlebihan dengan tujuan menarik perhatian. Ini juga masalah besar di kita, masalah besar yang harus betul-betul juga diperhatikan, terutama oleh kaum ibu-ibu. Jangan sampai berhias di luar itu lebih dahsyat daripada berhias di dalam rumah maksudnya. Itu juga harus diperhatikan, karena Islam justru sebaliknya, biasa saja di luar, tetapi luar biasa di dalam. Gitu. Gitu ya. Berikutnya adalah berbicara, berjalan, berperilaku yang menggoda. Itu juga termasuk tabarruj, Pak. Abi nelpon misalkan ke saha gitu, peryogi nama misalkan ke Pak Juhri gitu, tapi ternyata ada yang menjawab lain, misalkan perempuan gitu, tapi bukan istrinya Pak Juhri umpama ini, tapi itu yang saha gitu, kan bahaya. Saya ada perlu sama Pak Juhri, bisa ngobrol. Oh, Pak Juhrinya sedang tidak ada, nggak apa-apa, ngobrol sama saya aja. Ngobrol serang anu ngangkat, no. Sekretaris pribadi ternyata. Itu ya. Jadi berperilaku, berbicara, berjalan secara tidak biasa atau menggoda juga itu sudah termasuk tabarruj. Kemudian apalagi tadi sesuai hadis Nabi bahwa memakai wewangian yang menyengat di tempat umum, itu juga termasuk bagian dari tabarruj, gitu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam Islam berpakaian, berperilaku, berbicara itu diatur, tidak serta-merta sebebas-bebasnya. Bahkan yang namanya berjilbab, berpakaian itu juga sudah diatur, tidak serta-merta wanita keluar rumah tanpa pakaian yang layak menurut syar'i. Terakhir dari saya sebelum saya tutup, ada satu hadis Nabi yang ini harus difahami oleh kita semua. Ini bahasan kemarin Pak, sebetulnya di Khotmil Quran sore ya. Kata Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, kemudian dirawikan perawinya adalah Imam At-Tirmizi. Matanya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan pernah sempurna imannya seseorang sampai kemudian hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan pernah sempurna hati seseorang yang beriman sampai kemudian lisannya terjaga. Lisan itu buah dari iman, buah dari hati yang beriman. Itu juga sama perbuatan. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya mah belum berjilbab, belum siap berjilbab, saya mau menjilbab hati dulu, nggak bisa. Nggak bisa. Ini jawabannya, Pak hadis ini jawabannya. Tidak lurus iman seseorang sampai kemudian hatinya lurus, dan tidak mungkin hatinya lurus kecuali lisannya lurus. Atau bisa kita bahasakan yang lain, sampai kemudian ia berjilbab juga. Karena itu bagian dari berupaya untuk mencari hidayah. Wallahu alam Pak, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang hendak didiskusikan, dipersilahkan. Mangga. Ustadz, terkait tabaruz atau yang berlebihan itu sama dengan ria enggak? Atau sama dengan orang pepujian gitu? Misalnya mau beberangkatan batur untuk merakai topi, beda sama yang lain lah gitu. Jadi pengen perhatian dari orang sekitarnya gitu. Sama atau tidak sama dengan ria? Ya, sama dengan atau tidak dengan itu tabaruz itu. Baik. Terima kasih. Tabarruj itu bagian dari ria. Tabarruj itu bagian dari ria. Jadi kalau ria itu judul besarnya, nah lebih tinggi. Salah satu bagian dari ria, sikap dari ria adalah tabarruj. Karena tabarruj itu tidak ada niat selain, memang ingin diperhatikan.
Kalau ingin diperhatikan kira-kira ria bukan? Ria. Jadi tabarruj itu bagian dari ria. Bagian daripada ria. Cabangnya. Ada lagi? Pak Haji Ulun sudah gida-gida gitu. Nggak ada ide. No idea. Kayaknya terus. Mangga. Memodifikasi kendaraan sama ya, Memodifikasi kendaraan. bagus-bagus di wah goes sepeda, goes ini motor di Baik, siap. tong rumah, misalkan rumah di wah direka-reka bagus-bagus. Baik. Ini kita harus tanyakan ke basicnya, Pak. Sekarang begini, ini kita harus definisikan dulu nih niatnya, karena semua berasal dari kolbu. Ini kita punya mobil expander. Nah, terus kita modif jadi Pajero. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa harus dimodif? Itu dulu tuh harus dijawab. Kenapa harus dimodif? Ya, apakah dari sisi fungsinya pada saat berubah jadi Pajero yang tadinya 4 orang jadi 10 orang? Umpama ya, Mas. Umpama. Oh, ternyata kita memodif itu karena ada fungsi lain yang lebih urgent. Itu boleh. Nggak ada masalah itu. Atau buat usaha. Kalau cuman expander biasa, ya paling juga misalkan ke bawah 2 ton ayam misalkan. Tapi kalau dimodif jadi Pajero umpama dengan harga yang lebih murah, tetapi bisa ngangkut 1 ton umpama. Nah, itu nggak ada masalah. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kita itu kalau memodif sesuatu itu bukan pada urgensi, tapi pada hobi. Hati-hati. Hati-hati itu, Pak. Itu kalau dalam ilmu ini, ilmu fikih, ilmu tasawuf ya kena. Lain daripada yang lain. Ini tabarruj berarti berlebih-lebihan. Termasuk, Pak, berlebih-lebihan. Tapi kalau rumah, nah ini rumah. Rumah juga demikian. Jadi kalau kita mempercantik memang supaya kita lebih tenang di rumah, lebih nyaman, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kita menghias sedemikian rupa rumah, karena untuk membedakan kita dengan yang lain, apa bedanya dengan kalimat barroja yang berujuk? Barroja itu menonjolkan sesuatu supaya lebih terlihat. Nah, itu juga termasuk ke dalam kategori berlebihan. Jadi kembalikan kepada niat kita, ini niat memodif apa? Menghias itu apa niat kita? Harus betul-betul karena Allah sajalah, tidak ada yang lain. Kalau ada sedikit kesombongan, haram. Begitu. Wallahu alam. Ada lagi? Mangga, Pak Haji. Sebentar, Pak Haji Lukman ya. Sok, Pak Haji, mangga. Pak Haji tadi ngacung payuna. Pak Haji Lukman. Pak Haji Lukman. Mana Pak Haji Lukman? Iya, mic-nya. Ayah, mic nanti. Ya, Oh ya, Sob. untuk bapak-bapak memakai sarung, mereknya di luar, Wadimor, Mangga gitu atau BHS gimana? Siap. Sarung mereknya di luar. Iya, di Lupa bagus-bagus. kebaca sama jemaah lain gitu. Baik, siap. Upami aya nu gaduh sarung anu BHS Wadimor, kanggo api. Samarinda no Samarinda. Wadimor. Baik. Menggunakan sarung pun tidak luput dari itu, Pak. Itu juga hati-hati. Ieu mah aya sarung ya, anu ieu mah rada saya siga anu BHS. Kalau niat kita ingin agar supaya ibadah kita lebih khusyuk, tidak ada soal. Yang jadi masalah kalau nanti ingin dipuji, wah itu BHS sih kan, ayo dibaca, kurang dibaca. Itu yang jadi masalah. Memang setan mah halus ini, halus ini. Betul, Pak, betul. Baca kan gayanya BHS tapi gitu warnanya. Rada pudar gitu. Ternyata seharusnya yang rinso nyuci teman. Jadi hati-hati juga ya. Termasuk baju, termasuk sarung, semuanya lah. Pokoknya niatnya ibadah saja. Ada apa gitu merek nggak usah dipedulikan lah. Tapi kalau memang itu ingin supaya menambah kehusuan ibadah, itu bagus. Sebatas itu saja. Allah alam. Pak Haji Dedi tadi mau?
Kucing. Sama kucing berlebih. Di dalam ini Ustaz, Tapi rahasia ada Pak. Ustaz, di dalam surat Santai ya, mah. dalam surat An-Nisa saja zuyina linasi hubun syahwat minan nisa'ina, di situ kan wanita itu cenderung kepada perhiasan-perhiasan. Nah, itu maksudnya gimana? Apa memang untuk supaya kan pasti arahnya ke perhiasan kan, di situ zuyina linasi hubun syahwat minan nisa'i apa gitu kan di An-Nisa lah. Nah, di situ tuh apa memang secara ini fitrahnya gitu wanita itu untuk ini perhiasan atau gimana? Siap. Poinnya saya dapat Pak. Kuawi pada di taruh ulang, terus balik. Kunaon bapak nikahan teu sareng Pak Dedi. Ayo, kunaon sareng istri. Sieun diajar. Karena memang zuinalin nasi itu tadi ya, perempuan itu dianggap sebagai perhiasan karena memang perempuan itu diciptakan untuk menjadi perhiasan dunia. Dan itu salah satu yang membuat indah dunia. Pamisi gana orang bapak-bapak sadayana jangan kena sirah. Salah satu perhiasan dunia memang perempuan. Dan salah satu hadis yang tadi saya sampaikan bahwa Islam itu memberikan sebuah kedudukan yang spesifik, yang khusus kepada perempuan, tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Makanya keluar rumah harus dengan izin suami atau izin mahramnya. Tidak bisa keluar rumah tanpa izin. Tidak sembarangan. Tapi cobian lupa meget mah. Bodoh amat gitu. Tidak ada spesifik menyebutkan peraturan kepada laki-laki. Tapi kalau ke perempuan banyak ya. Banyak ya. Malam barangkali begitu. Mau tanya Ustaz, ini soal minyak wangi. Berarti secara fiah perempuan keluar tuh jangan wangi berarti gitu ya. Nah gitu ya. Nah, gimana biar lebih ininya? Baik. Mendetail lah ininya. Bahasa tabarruj itu berasal dari kata baroja. Ya, berlebihan. Yang jadi masalah ada berlebihannya. Tapi kalau biasa saja enggak. Sebatas tidak bau, sebatas nyaman buat dirinya sendiri, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah berlebihannya. Terlalu inilah. Iya, terlalu ya nyemprotnya misalkan botol gitu. Baik Pak, karena saya juga mau makan ini, kita tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.